Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswa yang baru, siswa-siswa sekalian, bahwa saya di sini akan menerangkan masalah Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sebelum itu, kita akan perkenalan lebih dahulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nama saya Muhammad Akang Effendi. Jabatan saya Kanit Tigasa Polres Banjar. Saya sehari-hari bertugas di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama di Polres Banjar. Saya tinggal di sini di daerah Sukarame, tepatnya di Perum Sabir Gensi. Saya rasa perkenalan itu cukup dan sekarang kita lanjut ke materi. Saya akan menerangkan bagaimana dan tujuannya untuk apa Undang-Undang Lalu Lintas itu dibentuk. Undang-Undang Lalu Lintas dibentuk dengan tujuan yang pertama, yaitu satu, terbentuknya lalu lintas yang aman, lancar, tertib, dan selamat sampai tujuan, sehingga dapat bersejajar dengan angkutan lain dan dapat memajukan perekonomian negara. Itu yang pertama. Yang kedua, terwujudnya etika berlalu lintas, dan yang ketiga, terwujudnya kepastian hukum atau penegakan hukum bagi masyarakat. Yang pertama yaitu terwujudnya Undang-Undang Lalu Lintas yang lancar, aman, selamat sampai tujuan. Untuk mewujudkan itu, pemerintah itu membuat aturan. Ya, di antaranya yang pertama yaitu masalah traffic light atau yang disebut rambu-rambu lalu lintas. Ya, yang kedua pengaturan lalu lintas. Ya, yaitu dengan dibentuknya 12 gerakan pengaturan lalu lintas. Dan juga ada marka jalan, ada traffic light, ada paku jalan, kemudian ada juga guardrail. Nah, yang pertama kita akan membahas masalah rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas diantaranya ada rambu-rambu larangan, rambu-rambu peringatan, ada rambu-rambu perintah, dan ada rambu-rambu petunjuk, ada juga rambu-rambu tambahan. Yang pertama rambu-rambu larangan. Rambu-rambu larangan itu diantaranya kita dilarang masuk, dilarang parkir, dilarang belok kanan, dilarang belok kiri. Yang semuanya itu rambu-rambu tersebut disilang warna merah. Itu namanya rambu-rambu larangan. Kemudian rambu-rambu perintah. Rambu-rambu perintah itu rambu-rambu yang kebalikannya dengan rambu-rambu larangan. Yaitu perintah belok kanan, perintah belok kiri yang tidak disilang warna merah. Itu namanya rambu-rambu perintah. Ketiga, rambu-rambu petunjuk. Rambu-rambu petunjuk itu petunjuk untuk seperti ke kota. Ya, petunjuk kota yaitu kalau misalkan ada tanda panah ke kiri, misalkan Banjar tanda panah ke kiri, berarti Banjar harus belok kanan atau belok kiri. Yaitu rambu-rambu petunjuk, warnanya hijau, tulisannya putih. Itu rambu-rambu petunjuk. Yang keempat, rambu-rambu tambahan. Nah, rambu tambahan itu bisa berbentuk ada warna kuning, ada warna putih. Karena itu tambahan tidak dibuat oleh pemerintah. Yaitu dibuatnya oleh perusahaan, seperti ada jalan rusak, ada jalan berlubang, ya ada perbaikan jalan, itu dibentuklah rambu-rambu tambahan. Rambu-rambu peringatan itu warna kuning. Ya, seperti peringatan ada jalan longsor, ya, dan lain-lain, itu warnanya kuning. Atau jalan berlubang, jalan licin, itu namanya rambu-rambu peringatan. Itu yang pertama, yaitu masalah rambu-rambu. Ada juga 12 gerakan pengaturan lalu lintas. Ya, 12 gerakan pengaturan lalu lintas. Yang pertama, stop semua jurusan. Stop jurusan tertentu, stop depan, stop belakang, stop depan dan belakang. Jalan kanan, jalan kiri, jalan kanan dan jalan kiri. Perlambat kanan, perlambat depan, perlambat belakang. Percepat kanan dan percepat kiri. Itu 12 pengaturan lalu lintas. Ya, itu biasanya petugas melaksanakan 12 pengaturan lalu lintas itu kalau misalkan jalan keadaan macet atau di perempatan lampu traffic light mati, itu petugas bisa turun langsung ke lapangan, yaitu menggunakan 12 gerakan pengaturan lalu lintas dengan tambahan bunyi peluit. Ada 3 bunyi peluit panjang, 1 kali berturut-turut dan 2 kali berturut-turut, itu bunyi peluit. Jadi ada 3 bunyi peluit, ada pengaturan 12 gerakan pengaturan lalu lintas. Itu misalkan kita menyetop kendaraan, itu harus dibarengi dengan peluit panjang. Ya, misalkan stop semua jurusan,
Ya, stop semua jurusan. Itu kita peluitnya panjang. Contohnya tit, yaitu namanya stop semua jurusan. Itu peluitnya panjang. Kalau jalan dari arah kanan, itu peluitnya 2 kali berturut-turut. Jalan dari arah kanan. Tidit, 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 itu jalan dari arah kanan. Jalan dari arah kiri sama. Peluitnya 2 kali berturut-turut. Kalau peringatan seperti percepat atau perlambat, itu peluitnya 3 kali berturut-turut. Contohnya percepat, itu menoleh ke belakang kanan, petugas berdiri, tarik ya ke atas pusat. Peluitnya 3 kali berturut-turut. Tididit, tididit, tididit. Itu namanya percepat maupun perlambat. Jadi pengaturan gerakan lalu lintas itu ada 12, stop semua jurusan, stop jurusan tertentu, stop depan, stop belakang, itu peluitnya 1 kali panjang. Kemudian perintah jalan kanan, jalan kiri, jalan kanan dan jalan kiri, peluitnya 2 kali berturut-turut. Ya, untuk peringatan percepat kanan, percepat kiri, perlambat depan, perlambat belakang, peluitnya 3 kali berturut-turut. Ya, itu 12 gerakan pengaturan lalu lintas. Kemudian ada juga aturan-aturan yang lain, ada juga traffic light. Ya, traffic light, ada traffic light 3 warna, ada traffic light 2 warna. Traffic light 3 warna itu contohnya di perempatan, lampu merah itu merah, kuning, hijau. Itu ada fungsinya masing-masing. Merah untuk berhenti, hijau untuk jalan, kuning hati-hati atau peringatan mau jalan atau mau berhenti, itu warna kuning. Itu 3 warna. Ada 2 warna, ya, trafik 2 warna, yaitu warna kuning. Itu pergantian kuning, itu tanda kita hati-hati. Contohnya di penyeberangan, yaitu ada traffic light 2 warna, yaitu namanya traffic light. Dan ada juga guardrail, pembatas jalan. Contohnya kalau jalan itu ada tebing, berarti itu harus ada guardrail. Minimal untuk menahan kalau kendaraan itu blong, tidak langsung jatuh ke jurang. Kemudian ada paku jalan. Paku jalan itu biasanya ada di tengah jalan, di marka jalan. Ya, itu kalau malam hari itu memantulkan cahaya dari pantulan cahaya kendaraan. Itu tujuannya supaya kendaraan pengemudi tersebut bisa melihat jalan, yaitu tengah-tengah jalan atau biasa di pinggir jalan, tepi jalan, supaya kelihatan tidak langsung tekor ke jalan. Nah, itu namanya paku jalan. Ya, itu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, ya, supaya masyarakat bisa mematuhi, dan insya Allah peraturan itu kalau kita patuhi, insya Allah akan selamat sampai tujuan. Ya, kemudian yang kedua, etika berlalu lintas. Terwujudnya etika berlalu lintas. Untuk terwujudnya etika berlalu lintas, masyarakat di situ dituntut untuk mematuhi aturan-aturan tersebut. Ya, contohnya etika berlalu lintas itu ada tidak menggunakan knalpot bising, ya, tidak zigzag di jalan, yaitu etika berlalu lintas. Ya, kemudian menghormati pejalan yang lain, itu juga etika berlalu lintas. Contohnya knalpot. Kalau kita knalpotnya bising, itu akan mengganggu kenyamanan pengendara yang lain. Berarti etika berlalu lintasnya tidak dilaksanakan di situ. Kemudian kita zigzag. Ya, kita naik kendaraan bermotor zigzag, itu juga tidak mempunyai etika berlalu lintas karena mengganggu kenyamanan pengendara yang lain. Begitu juga pagar belakang kalau dilepas. Kalau musim hujan itu akan membawa air dari ban, itu akan nyepret ke orang lain. Ya, itu juga sama, etika berlalu lintas di situ tidak ada etikanya. Ya, kemudian kita mengemudikan kendaraan motor dalam keadaan mabok, yang minum minuman keras, yaitu sama, tidak ada etika berlalu lintas karena kita berpengendara dilarang kita menggunakan obat-obatan atau minum minuman. Tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan sepeda motor dalam keadaan mabuk. Ya, karena itu akan membahayakan buat diri kita sendiri maupun akan membahayakan orang lain. Jadi tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk. Yaitu etika berlalu lintas. Jadi etika itu bukan hanya di luar aja, berlalu lintas juga kita harus punya etika. Karena kita harus saling menghormati, saling menghargai orang lain, terutama di jalanan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, terwujudnya kepastian hukum atau penegakan hukum bagi masyarakat. Ya, itu udah jelas. Kita di lapangan itu jelas kita harus ada penegakan hukum. Ya, jadi masyarakat di jalan tidak semena-mena. Ya, untuk penegakan hukum tersendiri itu ada
bertahap, ada bermacam-macam di situ. Ada penegakan hukum di lapangan, ada juga penegakan hukum di administrasi kendaraan. Contohnya ya, yang pertama administrasi kendaraan. Itu kita kalau kendaraan tersebut bisa dioperasionalkan di jalan, itu setelah keluar STNK. Itu baru bisa dioperasionalkan. Kadang di sini masyarakat bertanya, Pak, itu kan motor sendiri, beli uang sendiri, ya. Misalkan jual tanah pun tanah sendiri, orang tua ngajuk bank ngajuk sendiri. Kenapa Bapak harus repot-repot? Ya, di situ kita namanya kendaraan bermotor itu ada administrasinya. Di antaranya kita harus keluar STNK terlebih dahulu, baru kita bisa dioperasionalkan di jalan. Ya kadang ada Pak, ini kan ada surat jalan. Kalau surat jalan itu digunakan itu dari dealer sampai ke rumah, bukan dari untuk sehari-hari di lapangan. Ya, jadi hanya digunakan dari pabrikan ke dealer, dari dealer ke rumah. Itu namanya STCK, surat tanda coba kendaraan bermotor. Itu tidak bisa digunakan di lapangan untuk sehari-hari. Ya, hanya digunakan untuk dari pabrikan sampai ke dealer atau sampai ke rumah. Ya, kalau kendaraan yang dioperasionalkan di jalan itu setelah memiliki STNK, setelah dikeluarkannya STNK. Yaitu bukti penegakan hukum administrasi. Ya, kemudian ada penegakan juga kita di jalan harus memiliki SIM, itu juga penegakan hukum administrasi. Ya, kita bisa mengemudikan kendaraan bermotor itu setelah dilengkapi dengan SIM atau surat izin mengemudi. Ya, SIM, surat izin mengemudi. Nah, jadi SIM itu artinya apa? Kita harus tahu arti daripada SIM. Nah, SIM itu identifikasi yang diberikan oleh kepolisian kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat. Yang pertama, syarat administrasi, sehat jasmani dan rohani, ngerti aturan lalu lintas, dan mampu mengemudikan kendaraan bermotor dengan wajar. Itu arti daripada SIM. Nah, jadi harus tahu arti daripada SIM. Jangan sampai kalau ditanya apa arti daripada SIM, surat izin mengemudi, itu hanya singkatan, ya, syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Tapi arti dari SIM tersebut itu apa? Ya, SIM itu artinya identifikasi yang diberikan oleh kepolisian kepada seseorang yang telah memenuhi syarat. Yaitu yang pertama syarat administrasi, sehat jasmani dan rohani, ngerti aturan-aturan lalu lintas, dan mampu mengemudikan kendaraan bermotor dengan wajar. Itu arti daripada SIM. Ya. Administrasi berarti kita harus punya KTP terlebih dahulu. Umurnya berapa tahun? Umur berapa tahun? KTP 17 tahun. Berarti kita minimal memiliki SIM setelah umur 17 tahun. Sebelum umur 17 tahun itu tidak boleh. Walaupun banyak pertanyaan dari orang tua, Pak, ini anak saya udah mahir menggunakan bermotor, mengemudikan bermotor, itu udah mahir, bisa membawa dari rumah sampai sekolah. Itu secara kasat mata, tapi secara aturan kita tidak diperbolehkan mengemudikan dari bermotor, apalagi masih di bawah umur. Ya, itu secara aturan. Ya, walaupun orang tua di sini banyak yang keberatan, Pak, saya jauh, anak saya jauh untuk sekolah, harus menggunakan transportasi, harus mengemudikan kendaraan bermotor sendiri, karena kita nggak ada waktu. Kebanyakan orang tua pada saat ke sana. Tapi kita sayang kepada anak itu harus tahu sayangnya di bidang apa. Kalau kita masih di bawah umur dikasih SIM, berarti kita tidak sayang kepada anak. Karena apa? Kalau celaka tetap aja orang tua ikut kena, ikut ke bawah-bawah, berarti tidak sayang itu ya. Itu kita secara administrasi. Ya, kemudian harus sehat jasmani dan rohani. Ya, kita memiliki SIM harus sehat jasmaninya terlebih dahulu, kemudian rohaninya juga harus sehat. Makanya di situ ada surat keterangan dari dokter. Ya, bukannya polisi mempersulit. Tapi kebanyakan masyarakat, Pak, ini polisi mempersulit, harus begini, itu enggak. Tapi memang aturannya harus begitu. Karena akan menyangkut nyawa kalau kita di jalan. Makanya harus sehat jasmani. Ya, kalau kita buta warna, mengemudikan kendaraan bermotor, itu akan susah. Misalkan ada traffic light atau lampu merah. Kita nanti akan kebingungan di sana warna apa, sedang putih atau sedang hijau atau merah atau kuning, kita tidak bisa membedakan. Ya, karena kita buta warna, itu tidak bisa memiliki SIM kalau kita ada buta warna. Kemudian jasmani kita harus sehat, rohani kita harus sehat. Ya, kalau kita orang stres, orang gila, kasih SIM, itu akan berbahaya.
Makanya harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian ngerti aturan-aturan lalu lintas. Dibuktikan dengan uji teori maupun uji praktek. Uji teori contohnya kita harus ngerti aturan-aturan lalu lintas di sana. Ya, di sini kebanyakan masyarakat pada protes ke kepolisian, katanya mempersulit. Padahal namanya uji teori, kita ngerti aturan-aturan lalu lintas. Contohnya rambu-rambu seperti apa. Ya, kita harus bisa membaca dan menulis. Ya, kadang kalau kita tidak bisa membaca atau membacanya kurang atau menulisnya kurang. Kalau kita masuk jalan tol ada pintu keluar, kita tidak bisa membaca di sana karena kita kecepatan juga di sini. Ya, kita nanti salah masuk, salah belok, salah keluar, kita akan menyasar di tengah jalan, ya. Kita tidak sesuai dengan yang kita tentukan nantinya di sana. Nah, tidak pas. Jadi kita harus ngerti aturan di sana. Rambu-rambunya seperti apa, perboden seperti apa, itu aturan-aturan lalu lintas. 12 gerakan, itu aturan lalu lintas, itu kita harus menyelesaikan itu, harus uji teori. Ya, uji teori itu soalnya sekitar 30, waktu 30 menit. Yaitu diuji kita. Kalau teori udah lulus, kita lanjut ke uji praktek. Ya, uji praktek kita membawa kendaraan bermotor. Dan nanti di sana ada jebakan-jebakan buat kita. Kita kalau misalkan ujian praktek dibawa sama ke polisi yang menguji di sana, berhenti di letter S. Nah, kalau kita ikut berhenti, berarti kita di sana kita belum tahu aturan. Berarti di sana salah kita. Karena letter S tidak boleh untuk berhenti. Ya, itu uji teori maupun uji praktek. Ya, kemudian kita mampu mengemudikan kendaraan bermotor dengan wajar, dibuktikan uji praktek. Ya, kita mampu enggak mengemudikan kendaraan bermotor? Contohnya di tanjakan, kita bawa mobil. Ya, pas begitu maju, kita mundur atau langsung maju? Kalau masih mundur, berarti kita belum lulus uji prakteknya. Ya, karena apa? Kalau mundur di belakangnya udah ngantri, berarti kita harus kemahiran di sana. Mampu enggak kita mengemudi bermotor dengan wajar? Ya, kalau itu mundur dulu berarti nggak mau. Kalau langsung maju berarti kita udah bisa mampu mengemudikan motor dengan wajar. Atau kalau sepeda motor biasanya diuji zigzag, ya, bikin angka 8 atau zigzag, itu uji sepeda motor. Ya, jadi SIM itu mampu memudikan kendaraan motor dengan wajar, itu syarat yang ketiga. Ya, itu penegakan hukum bagi masyarakat di bidang administrasi. Kemudian di bidang pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, diantaranya kita melanggar aturan-aturan di lapangan, seperti berhenti di tempat larangan parkir, ya, atau tidak menggunakan helm, ya, atau kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan spion atau plat nomor. Itu pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Ya, karena kita mengemudikan bermotor harus lengkap, baik persyaratan perorangan maupun kendaraan. Ya, kalau perorangan dari mulai atas kita harus menggunakan helm. Ya, harus menggunakan helm. Helm itu fungsi helm yaitu untuk melindungi kepala dari benturan. Ya, karena kepala kita itu ada otak kecil. Otak kecil kalau benturan sedikit aja kita bisa mengakibatkan hilangnya ingatan kita atau disebutnya amnesia. Ya, jadi otak kecil kita ada di belakang kepala kita, itu kalau kita kena benturan bisa mengakibatkan kita geger otak atau kena amnesia. Makanya pemerintah mengeluarkan aturan yaitu Permenhub nomor 75 tahun 92, yaitu yang mengatur tentang tutup kepala, yaitu helm. Ya, itu dikeluarkan tahun 92. Ya, makanya aturan itu berlaku sampai sekarang dan nggak tahu sampai kapan ke depannya. Ya, itu karena kepala kita wajib dilindungi, ada otak kecil. Nah, itu peraturan itu bukan oleh kepolisian. Polisi hanya penegakan hukumnya. Aturan tersebut yaitu dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, Permenhub nomor 75 tahun 92. Kenapa tahun 92 ke sini ada peraturan helm? Karena kendaraan sekarang kecepatannya itu tinggi. Ada yang sampai 750 cc. Nah, kalau dulu tahun 92 ke sana itu kecepatan paling 60 cc, 80 cc, paling tinggi 100 cc. Kalau sekarang kecepatannya sudah tinggi, makanya ada aturan-aturan termasuk menggunakan helm. Ya, kemudian ke bawah juga kita harus menggunakan baju-baju yang
tebal, contohnya jaket. Ya, kalau bisa itu harus pakai deker segala. Kemudian ke bawah pakai celana yang tebal, pakai deker. Kemudian sepatu tinggi. Yaitu syarat-syarat mengemudikan kendaraan bermotor. Karena apa? Kita safety harus dijaga. Safety kita tuh harus dijaga. Keamanan kita, keselamatan kita harus dijaga. Nah, jangan sampai kita mengemudikan bermotor, berangkatnya kita senyum, ketawa-ketawa, kita pulang menangis atau sedih karena kecelakaan lalu lintas. Diakibatkan karena kita safety-nya kurang terjaga, kurang terjamin. Ya, minimal baju lengan panjang, celana lengan panjang, pakai sepatu, jangan pakai sandal jepit. Yaitu kalau kita mengemudikan kendaraan bermotor, itu kelengkapan pribadi. Dan juga kelengkapan kendaraan bermotor, dari mulai spion, ya, spion, turun ke bawah, ada lampu depan, lampu riting, lampu belakang. Ada plat nomor depan, plat nomor belakang. Ada juga knalpot. Ya, ada juga ban juga kita harus yang standar nasional. Jangan sampai kita pakai pelek-pelek yang racing. Ya, pertama kita bahas masalah spion. Spion, fungsi spion itu untuk melihat ke belakang. Jadi spion itu harus kanan kiri, harus dua. Jangan sampai kita menggunakan spion itu hanya satu. Karena akan pincang. Jadi kita harus menggunakan spion hanya dua, spion kanan, spion kiri. Fungsinya untuk melihat ke belakang, melihat ke kanan maupun melihat ke kiri. Kalau mau belok ke kanan, lihat spion kanan, belok ke kiri, lihat spion kiri. Jadi kalau spion cuma satu, kita akan pincang nantinya. Jadi spion tetap harus dua, kanan dan kiri. Dan juga harus yang standar. Kalau misalkan merubah bentuk spion, itu harus jangan menghilangkan yang aslinya. Jangan diganti pakai spion yang kecil, sehingga kita tidak leluasa untuk melihat ke belakang. Yaitu fungsi spion. Apalagi ditaruh di bawah gas, di kabel gas, satu lagi. Ya, itu kita tidak akan leluasa untuk melihat ke belakang. Itu fungsi spion. Kemudian lampu. Lampu ada lampu depan, warna putih, lampu riting kanan kiri warna kuning, lampu belakang, lampu rem warnanya merah. Lampu depan warna putih itu tidak boleh diganti. Misalkan pakai lampu LED, ya, itu akan menyilaukan orang lain. Dan juga kita akan kesusahan kalau musim hujan atau kabut. Itu kalau pakai LED itu tidak leluasa, tidak jelas kelihatan kita. Ya, jadi tetap kita harus pakai lampu yang standar dari pabrikan. Dan lampu tersebut wajib dinyalakan, baik malam hari maupun siang hari untuk khusus sepeda motor. Ya, tidak boleh hanya malam aja, siangnya dimatikan, tidak boleh. Harus malam hari, siang hari wajib dinyalakan. Makanya sepeda motor keluaran terbaru itu begitu kontak dinyalakan langsung lampu nyala. Ya, tidak usah langsung pakai kontak, tapi langsung dinyalakan, langsung nyala. Kalau udah langsung dikontak, lampu depan, lampu belakang udah langsung nyala. Nah, itu fungsinya supaya kita nggak usah repot-repot, nggak bisa alasan, oh Pak, lupa ini nggak dinyalakan siang hari. Itu karena wajib. Sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 17 Ayat 2. Ya, Pasal 117 Ayat 2. Ya, ayat satunya yang berbunyi, semua kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu di malam hari. Khusus untuk sepeda motor wajib menyalakan lampu di siang hari. Ya, nanti kadang ada yang protes masyarakat. Pak, ini mah polisi udah kerjasama sama perusahaan lampu. Jadi takut supaya lampunya laku, cepat mati. Ya, jadi nanti kalau siang hari dinyalakan itu cepat mati, itu polisi udah kerjasama. Itu bukan. Ya, karena lampu tersebut sudah diuji coba selama 1 bulan di Surabaya. Nah, setelah diuji coba tersebut ternyata mengurangi kecelakaan sampai 20%. Untuk itu akhirnya dimasukkan ke Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 117 Ayat 2. Yaitu bukti kita menyalakan lampu di siang hari. Kemudian lampu riting itu kanan dan kiri sama warnanya kuning. Ya, kuning ada tanda kedap-kedip supaya karena itu peringatan. Jadi kedap-kedip warna kuning. Di mau belok ke kanan atau ke kiri kita gunakan lampu sen warna kuning baik ke kanan maupun ke kiri dengan cara kita melihat spion dulu, lihat ke belakang dengan menggunakan spion. Ya, jadi tidak usah menoleh ke belakang karena pengemudi di ke belakangnya juga udah tahu dengan menggunakan lampu kita melihat spion kita tinggal belok. Tapi kita lihat ke belakang
jarak di belakang itu udah dekat atau masih jauh. Itu fungsinya spion untuk melihat ke belakang. Kemudian lampu rem warna merah. Ya, lampu rem warna merah bukti kita bahwa kendaraan di depan direm itu pasti akan berhenti. Akhirnya belakangnya berhenti juga. Jangan diganti warna putih sehingga akan menyilaukan kendaraan yang ada di belakang. Ya, kemudian knalpot harus kita gunakan knalpot standar nasional Indonesia. Jangan menggunakan knalpot bising atau knalpot racing karena suaranya akan kencang mengganggu kenyamanan pengendara yang lain. Kemudian ban itu juga kita jangan gunakan pelek 17, masyarakat sebutnya pelek 17. Ya karena tidak nyaman di sana dan bisa mencelakakan kita. Jadi harus yang standar. Kalau pembalap juga gitu biasanya peleknya diganti besar, banyak diganti besar dengan tujuan supaya kita menapak ke aspal, ya menapak di jalan. Ya, kalau peleknya kecil, banyak kecil, kecepatan tinggi itu pasti kita tidak akan nyaman, bisa mencelakakan kita. Yaitu aturan-aturan yang ada di kendaraan kita. Ya. Kemudian kita di sini polisi itu punya moto, yaitu sejuta senyum dalam berpengendara. Artinya apa? Kita kalau pulang, berangkat, itu berangkat senyum, kita pulang senyum. Jangan sampai kita berangkatnya ketawa-ketawa, pulangnya sedih karena terjadi kecelakaan. Ya, karena kita tidak memperhatikan safety kita. Itu moto dari lalu lintas. Jadi sejuta senyum dalam berpengendara. Ya, itu moto lalu lintas. Itu yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini, dan nanti kedepannya kalau misalkan ada materi-materi lagi nanti akan kita sampaikan untuk periode ke depan. Terima kasih. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.